البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Masih ucapan siapa? Ka'ab bin Malik ketika mengalami ujian-ujian itu. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, id nabatiyun min nabati ahli Syam. Ida pujaiyah, tiba-tiba saja ada satu orang nabat. Para ulama berselisih pendapat, tetapi yang rajih adalah dia itu orang Arab tetapi sudah kehilangan sifat Arabnya. Kenapa? Karena dia tinggal di perbatasan antara Arab dengan Syam. Akhirnya rusak sifat Arabnya. Bahkan banyak dari mereka yang masuk agama Kristen pada waktu itu. Ini namanya nabati. Dikatakan nabati karena pakai tok, bukan pakai ta tapi ya. Karena kebanyakan mereka bekerja menggali sumur, kemudian mengambil air, mengairi tanaman dan sebagainya. Nabati. Dari nabati ahli Syam, yaitu yang tinggal di wilayah Syam. Sebenarnya di perbatasan, bukan di Syamnya benar, tapi perbatasan dengan Arab. Syam dengan Arab. Ada satu orang ini, qadima bit ta'am. Dia datang dengan membawa makanan, yabi'uhu bil Madinah. Dia menjualnya di Madinah. Yaqul man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Bertanya, siapakah yang mau menunjukkan mana Ka'ab bin Malik? Ternyata dia cari Ka'ab bin Malik. Ini aneh. Bagaimana orang yang dari Syam, wilayah Kristen waktu itu masih dikuasai Rum, gimana tiba-tiba dia mencari Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilai. Maka mulailah orang-orang memberikan isyarat kepada dia ke arahku. Ini menunjukkan apa? Al-isyarah laisat kalaman. Ini masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan nahwu. Isyarah itu bukan kalam. Kenapa? Karena Rasulullah melarang mereka bicara. Ternyata mereka memberikan isyarat. Menunjukkan apa? Isyarat itu bukan kalam. Maka boleh sekedar apa? Isyarat. Ini faedahnya adalah isyarat itu bukan kalam. Maka mereka tidak durhaka pada Rasulullah, sekedar isyarat. Dan itu tidak merugikan, sekedar isyarat. Itu yang namanya Ka'ab bin Malik, tanpa bicara. Kemudian hatta ja'ani, sampai dia datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Kemudian dia menyerahkan, jangan diartikan mendorong atau menolak, tapi menyerahkan. Menyerahkan kepadaku satu surat. Kitab artinya di sini adalah surat. Maka ini penting, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq, bahwasanya Al-kitab yutlaq ala waraqah wahidah. Bahkan satu kertas itu pun dikatakan kitab. Ini ketika apa? Ketika membela As-Suyuti yang dijelek-jelekan oleh As-Sakhawi. Suyuti hafid, tapi beliau memiliki apa? Penyimpangan akidah. Sakhawi juga hafid. Nah, mereka di antara dua ulama besar ini saling menghantam, saling mencela, saling mencaci, bahkan menulis kitab untuk mencela. Tapi perkara-perkara yang sifatnya adalah, kalau dari gambaran Imam Syaukani, sekedar perkara yang itu sebenarnya bukan perkara yang manhaji. Sekedar mencela, dia bohong kalau mengatakan sudah belajar ke fulan. Sekedar perkara-perkara yang terjadi di antara ulama, persaingan. Beda dengan apa? Perkara manhaji. Kalau manhaji memang ya harus ditegakkan. Makanya beliau menyayangkan. Sakhawi, kata beliau, adalah imam ghairu mudafa'ah. Sakhawi adalah imam tanpa ada penolakan. Beliau imam memang. Sayangnya seandainya kitab beliau ana lupa judulnya, Abwaul Lami', cahaya yang cemerlang. Intinya isinya adalah apa? Biografi ulama di abad tersebut, abad 900-an. Bagus sekali, tapi seandainya kitab beliau itu dibersihkan dari apa? Dari celaan-celaan kepada ulama yang lain, ini lebih bagus, kata Syaukani. Nah, Sakhawi juga dihantam oleh si siapa? As-Suyuti. Nulis kitab judulnya Al-Kawi ala Ra'sis Sakhawi. Setrika di kepalanya Sakhawi. Ngeri judulnya. Nah, mereka saling hantam. Nah, Imam Syaukani membela
siapa? As-Suyuti. Karena Sakhawi mengatakan gimana dikatakan dia memiliki lebih dari 120 kitab, sementara sebagian kitabnya hanya beberapa lembar saja. Nah, maka Imam Syaukani mengatakan kitab ini juga apa? Berlaku untuk walaupun satu lembar, itu pun kitab. Buktinya apa? Rasulullah surat beliau hanya satu lembar, tapi istilahnya kitab. Maka tidak masalah. Maka dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya Alkitab yutlaqu ala waraqah wahidah. Satu kertas, satu lembar pun, satu muka surat pun dikatakan sebagai apa? Sebagai kitab. Waraqah berarti dua muka ya. Baik. Wa kuntu katiban, dan aku adalah seseorang yang bisa baca tulis. Paham, aku paham isinya. Memang beliau penyair dan bisa baca tulis. Fa qara'tuhu, maka aku membaca surat ini. Tentunya dengan merasa heran, ada apa Raja Ghassan yang Kristen itu ngasih surat kepadaku? Aku ada urusan apa dengan dia? Fa idza fihi, ternyata di dalamnya isinya amma ba'du. Fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwasanya sahabatmu yaitu Rasulullah telah bersikap kaku kepadamu, telah mendiamkan kamu. Ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan apa? Kasratu uyunul kuffar fi biladil muslimin. Banyaknya mata-mata orang kafir di negeri orang muslim. Oh, ini membongkar sampai zaman sekarang. Jasus. Iya, jasus. Pura-pura jadi petani, ternyata dia adalah bekerja ke CIA misalkan. Pura-pura jadi pedagang, ternyata dia kerja di mungkin apalagi itu yang M berapa atau yang lain-lain itu. Punyanya orang Briton. Seperti yang disebutkan Syekh Yahya. Kita nggak heran. Ada dua pedagang sedang kelahi masalah sayur jir-jir, nanti beritanya akan sampai ke Washington itu. Karena sebagian dari pedagang aku tahu dia mata-mata kata saya. Dan aku tahu yang duduk di depanku ini sebagian mata-mata juga kata saya. Tapi apa yang mereka mata-matai silahkan belajar. Sampai dinukilkan itu Anda lupa siapa yang menukilkan, ada dua orang Perancis yang ternyata dua-duanya adalah mata-mata dari agen rahasia Perancis. Tapi ikhwan dengar mereka dialog karena satu orang Perancis ini rajin belajar, banyak menyampaikan soal kepada Syekh Mukbil kalau tidak salah. Ya, yang satunya mengatakan, kamu jangan banyak-banyak tanya, nanti kamu jadi salafi betulan. Yang lain dengar, ini ternyata dua-duanya mata-mata. Boleh juga Arab ya. Sudah dibayar untuk itu, naudzubillah. Baik. Maka ini menunjukkan memang ada mata-mata di Madinah. Sampai berita Ka'ab bin Malik dihajar pun sampai ke Raja Ghassan. Padahal perjalanan 1 bulan. Waktu itu belum ada handphone lagi. Baik. Qal walam yaj'al lakallahu bidari hawan. Allah itu tidak menjadikan untukmu di negeri kehinaan. Oh, ini mulai apa? Mulai ditarik-tarik. Sudah. Kalau kamu disia-siakan di sana, mari sini. Wala madya, dan kesia-siaan. Allah tidak akan menjadikan kamu itu tinggal di negeri kehinaan dan kesia-siaan. Falhaq bina, maka kesini kamu. Bergabung bersama kami saja, nuwasik. Untuk apa? Kami akan berikan kelapangan harta kepadamu, nuwasik, muasah. Ini menunjukkan apa? Besarnya nilai Ka'ab bin Malik. Sampai beliau dihajar aja ternyata Raja Ghassan ingin mengambil beliau. Naudzubillah. Ini menunjukkan apa? Seorang mukmin akan terus diuji. Faqultu hina qara'tuha, maka aku berkata ketika aku membacanya, wa hadhihi aidan minal bala. Wah, ini juga ujian lagi. Kondisi sedang susah, aku sedang dimusuhi Rasulullah dan sahabat dengan hukuman. Ternyata musuh malah justru ingin menarik aku. Ini kalau imannya lemah apa? Oh, iya, sekalian aja ke sana aku. Aku pindah haluan. Fatayammamtu bihat tanur, maka aku membawa surat tadi itu ke tanur, ke tempat yang untuk membakar roti itu. Fasajar tuha, maka kemudian aku nyalakan tanur itu hatta kemudian apa? Aku bakar dia di dalam tanur. Menunjukkan apa? Iman beliau kuat. Surat itu bukan sekedar didiamkan, bahkan apa? Dibakar. Para ulama memberikan faedah bolehnya kita menghancurkan risalah-risalah atau buku-buku yang membahayakan umat. Seperti ini, membahayakan umat, dibakar. Kemudian mereka mengatakan para ulama termasuk apa? Kitab-kitab bid'ah atau kitab-kitab yang membawa ajaran-ajaran yang keliru. Maka ini disyariatkan untuk dibakar agar tidak membahayakan yang lain. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.